warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing magang SDI Al-Munawwar, yang saya hormati Dewan Asatidzah SDI Al-Munawwar, serta teman-temanku magang di SDI Al-Munawwar yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga kita dapat memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW dengan baik. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Anak-anakku yang berbahagia, di sini kakak Noviana Octavia dan juga teman kakak Kak Isma dan Kak Retno akan membawakan tausiah yang berjudul Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebelum Ustazah menceritakan tentang asal-usul Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ustazah akan menjelaskan terlebih dahulu kata arti dari kata maulid atau maulud. Nah, jadi dalam bahasa Arab, maulid dan maulud itu berarti hari lahir. Nah, sedangkan perayaan Maulid Nabi di Indonesia sendiri itu jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal pada penanggalan Hijriyah. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa perayaan Maulid Nabi sendiri itu merupakan tradisi yang sudah berkembang sejak lama setelah Nabi Muhammad wafat. Nah, dalam Jazirah Arab sendiri, zaman sebelum Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam yang disebut zaman jahiliyah dan zaman sesat serta zaman ketidaktahuan. Nah, anak-anak perlu bersyukur karena sekarang kita sudah berada di dalam zaman yang terang benderang dan penuh ilmu seperti yang kita rasakan pada saat ini. Nah, oleh karena itu, kelahiran Nabi Muhammad sendiri itu sebagai nabi terakhir yang menjadi penerang di kegelapan dan pembawa kebaikan dan menjadi momen yang berarti bagi seluruh umat muslim. Nah, sejak dahulu kala juga umat muslim di seluruh dunia mengadakan acara yang memperingati kelahiran Nabi Muhammad, anak-anak, yang diisi dengan panjatan doa, pujian, syukuran, hingga perayaan yang meriah. Nah, seperti yang biasanya kita lakukan pada sekolah atau seperti yang sering dilakukan pada desa-desa, seperti itu. Nah, Maulid Nabi ini adalah peristiwa tahunan yang menjadi bagian dari budaya umat muslim sendiri, anak-anak. Nah, khususnya Indonesia. Akan tetapi, tahun ini perayaannya banyak dilakukan seperti di desa-desa atau di rumah saja karena kita masih mengalami pandemi COVID-19. Nah, jadi Nabi ini adalah peristiwa tahunan yang menjadi bagian dari budaya umat muslim sendiri, anak-anak. Nah, khususnya Indonesia. Akan tetapi, tahun ini perayaannya banyak dilakukan seperti di desa-desa atau di rumah saja karena kita masih mengalami pandemi COVID-19. Nah, jadi untuk umat Islam sendiri itu sangat mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad. Berdasarkan catatan yang ditulis oleh Ahmad Sauri yang berjudul Sejarah Maulid Nabi Muhammad SAW, perayaan seperti yang sudah kita lakukan ini seperti doa, syukuran, atau perayaan lainnya itu sudah dilakukan sejak tahun kedua Hijriyah. Oh, sudah lama ya ternyata, anak-anak. Nah, dalam catatan yang merujuk pada kitab Wafa bi Akbar Darul Mustafa itu dijelaskan mengenai kaizuran.
Nah, ibu dari Amiruj itu Mukmimin, Musa Al-Hadi dan Al-Rasid datang ke Madinah dan meminta penduduk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi. Nah, beliau berangkat dari Madinah menuju Mekah untuk memberikan perintah yang sama kepada penduduk Mekah. Seperti itu. Sampai di Mekah, Kaisura meminta penduduk untuk mengadakan perayaan Maulid Nabi di rumah para warga. Nah, sebagai orang yang memiliki pengaruh besar, Kaisura menggerakkan masyarakat Muslim di Arab saat itu dengan tujuan agar teladan, ajaran dan kepemimpinan Rasulullah dapat terus menjadi inspirasi bagi umat Islam sendiri. Nah, anak-anak pasti sudah tahu tentang sauri teladan yang harus kita contoh dari Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isma Yuli Astutia. Saya akan menyampaikan beberapa hikmah adanya Maulid Nabi. Yang pertama adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan adanya momentum Maulid Nabi ini, kita diharapkan untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa harus bersolawat? Dengan bersolawat itu adalah bentuk penghormatan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika kita sudah cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tentunya kita juga akan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita sudah cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka keteguhan hati kita, keyakinan hati kita untuk mengikuti ajaran-ajarannya adalah semakin yakin. Selanjutnya, yang ketiga adalah meneladani sikap dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Dengan adanya momentum Maulid Nabi ini, kita sebagai umat Muslim Indonesia harus meneladani sikap Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW yang baik, bagaimana perbuatannya, itu kita bisa mengikutinya. Nah, di zaman milenial ini, tentunya ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW sangat dibutuhkan sekali. Karena di dalam kehidupan kita harus bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang baik untuk kehidupan kita semakin baik. Yang selanjutnya adalah berbahagia dan bergembira. Ketika ada Maulid Nabi ini, maka perasaan gembira, perasaan bahagia itu akan selalu menyelimuti kita. Nah, kenapa kita harus bahagia? Kenapa kita harus bangga? Karena kita telah dihadirkan sosok yang luar biasa, sosok yang memberikan suri tauladan yang baik kepada umat Muslim Indonesia. Yang terakhir adalah melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW dan meyakini ajaran-ajaran yang diberikan kepada umat Muslim Indonesia. Kita sebagai umat Muslim Indonesia harus memperjuangkan misi Nabi Muhammad SAW, yaitu meyakini dengan adanya Al-Quran, mengikuti sunnah-sunnah. Semoga kita semua bisa menjadi umat rahmatan lil alamin yang dicita-citakan Nabi Muhammad SAW, yang bisa saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Semoga kita diberikan syafaatnya sampai hari akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.